Halo semuanya, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 ingin menyampaikan informasi nih mengenai obat carbimazole yang merupakan prodrug yang nanti akan diubah menjadi bentuk aktifnya thiamazole. Mau tahu informasi lebih lanjut? Yuk simak videonya. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Sistem Penghantaran Obat. Untuk video informasi ini berfokus pada sediaan carbimazole. Carbimazole adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gejala hipertiroidisme atau kelebihan hormon tiroid. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu prodrug? Prodrug adalah suatu senyawa kimia yang tidak aktif secara farmakologis atau memiliki aktivitas yang sangat lemah pada awalnya. Namun, setelah mengalami metabolisme atau transformasi di dalam tubuh, menjadi aktif dan efektif secara terapeutik. Prodrug biasa digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan permeasi obat dengan meningkatkan lipofilisitas atau kelarutannya dalam air. Untuk menjadi bentuk aktif, carbimazole akan diubah menjadi thiamazole, di mana ketika diubah menjadi thiamazole akan memperpanjang waktu paruh dalam tubuh sehingga memberikan efek antitiroid yang berkepanjangan. Mekanisme kerja singkat thiamazole sebagai antitiroid, yakni dengan menginhibisi tiroid peroksidase, kemudian akan menghambat produksi dari hormon tiroid sehingga akan menurunkan kadar hormon tiroid dalam tubuh. Yuk simak pembahasannya lebih lanjut. Thiamazole bekerja dengan menghambat aktivitas enzim tiroid peroksidase, yang dimana enzim ini berperan dalam sintesis hormon tiroid. Dengan menghambat enzim tiroid peroksidase akan mencegah konversi iodida menjadi radikal iodin dan kemudian penggabungan iodin dengan tirosin dalam tiroglobulin. Hal ini akan mengakibatkan penghambatan produksi tiroksin dan juga triiodotironin. Akibat dari penghambatan produksi hormon tiroid, kadar T4 dan T3 dalam darah menurun. Efek ini membantu dalam mengatasi gejala dan tanda-tanda hipertiroidisme, seperti peningkatan denyut jantung dan juga peningkatan kecepatan metabolisme. Selanjutnya akan dibahas mengenai jalur aktivasi dari carbimazole. Carbimazole tersedia dalam bentuk tablet. Bentuk tablet ini kemudian akan dikonsumsi secara oral dan akan diabsorpsi secara cepat. Absorpsi terjadi pada saluran gastrointestinal selama 15-30 menit. Kemudian, obat ini akan dimetabolisme secara cepat menjadi metabolit aktif atau parent drug thiamazole dalam darah melalui reaksi hidrolisis dan dekarboksilasi enzimatik. Thiamazole kemudian akan bekerja menginhibisi enzim tiroid peroksidase sehingga menghambat sintesis hormon tiroid. Kemudian akan dibahas mengenai parameter modifikasi. Parameter modifikasi dari carbimazole adalah untuk meningkatkan kepatuhan dari pasien. Pada penggunaannya, carbimazole memiliki half-life yang lebih lama daripada thiamazole, yaitu sekitar 9-21 jam, sehingga dapat dikonsumsi hanya 1 kali sehari serta lebih mudah diingat. Hal ini tentu dapat meningkatkan kepatuhan dari pasien. Selanjutnya, efek samping. Seperti obat-obat lainnya, penggunaan obat carbimazole ini juga memiliki efek samping, walaupun tidak semua orang akan merasakan efek samping tersebut. Oleh karena itu, efek samping yang dapat terjadi bergantung pada individu itu sendiri. Selain itu, efek samping ini juga biasanya terjadi dalam waktu 8 minggu pertama setelah pengobatan. Nah, beberapa efek samping yang dapat terjadi adalah reaksi alergi, misalnya ruam kulit, urtikaria hingga pembengkakan, sakit tenggorokan dan sariawan, demam, angioedema, Stevens-Johnson syndrome, inflamasi pada pankreas, hingga gangguan pernapasan seperti batuk hingga kesulitan bernafas. Nah, selanjutnya juga ada beberapa efek samping yang juga dapat terjadi, namun belum diketahui secara pasti frekuensinya. Seperti misalnya nyeri kepala, gatal-gatal, nyeri sendi, hingga nyeri perut. Penggunaan carbimazole ini tidak dianjurkan diberikan pada anak-anak, khususnya yang berusia di bawah 2 tahun. Hal ini dikarenakan pemberian obat tidak akan efektif dan dapat membahayakan anak. Selain itu, dihindari juga penggunaan bersamaan dengan obat antikoagulan seperti warfarin, obat asma seperti theophylline, obat steroid seperti prednisolon, dan juga antibiotik erythromycin. Pada ibu hamil, obat ini juga tidak dianjurkan untuk diberikan, karena sejumlah kecil obat dapat masuk dalam kandungan ASI ibu. Akan tetapi, penggunaan carbimazole juga harus dikonsultasikan kepada dokter untuk melihat pertimbangan potensial benefit dan juga potensial risk dari penggunaan obat ini. Sekian video informasi ini, terima kasih.